Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita. Pada kesempatan kali ini akan membahas tentang penerapan hukum Newton pada gerak benda di dalam lip dan benda yang dihubungkan dengan katrol. Gerak benda di dalam lip memiliki skema seperti gambar ini. Skema benda dalam lip, orang dalam lip. Jadi lip ini bergerak ke bawah. Nomor ini N, ya, gaya normalnya. Ini maksudnya kalau percepatan A, kalau ke atas itu positif, ke bawah itu negatif. Semua besaran yang berarah ke atas, yang arahnya ke atas itu positif, semua besaran yang arahnya ke bawah negatif. Jadi rumusnya gaya normal N ini sama dengan mg ditambah ma. Ini ada N itu menyatakan gaya tekan pada lip atau gaya normal orang itu yang menginjak lip itu memiliki gaya normal, sudah kita pelajari. Ya, atau N itu ini gaya normal. M itu menyatakan massa orang karena kita skemanya adalah orang, kalau benda berarti massa benda. G percepatan gravitasi dengan A adalah percepatan lift atau percepatan orang di dalam lip itu sendiri. A itu bernilai positif, A bukan bernilai lambangnya positif ya, bernilai positif. Ada juga yang bernilai atau lambangnya negatif, bernilai negatif. Membedakan adalah arahnya kemana. Kalau positif itu arahnya ke atas, kalau negatif arahnya ke bawah. Itu yang membedakannya. Contoh satu, ya, lebih jelasnya memang lebih enak kalau kita perhatikan penyelesaian soalnya. Seorang anak berada dalam lip yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jika massa anak 40 kg dan percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, maka gaya normal N yang bekerja pada anak tersebut adalah titik-titik. A, B, C, D, E, dan seterusnya. Ini diambil dari soal Eptanas tahun 2001. Jadi seorang anak berada dalam lip yang bergerak ke atas dengan percepatan 4 meter per sekon kuadrat. Jadi A-nya 4 meter per sekon kuadrat, ingat ke atas. Ya. Lip bergerak ke atas. Massa anak 40 kg. Dan percepatan gravitasi, berarti gravitasi G, 10 meter per sekon kuadrat. Maka gaya normal N yang bekerja pada anak adalah titik-titik. Maka N sama dengan titik-titik. Ini data-datanya. Kita gunakan rumus N sama dengan mg plus ma. A-nya ke atas, ya, semuanya ke atas. Maka N, ini N sama dengan M-nya 40, percepatan gravitasi dari 10, ditambah M-nya massa anak 40, percepatannya 4 meter per sekon kuadrat dari 4. Maka N sama dengan 40 kali 10, 400, ditambah 40 kali 4, 160, 400 ditambah 160, maka N sama dengan 560 dalam satuan Newton. Lambangnya N. Contoh yang kedua, seseorang saat berada dalam lip berdiri di atas timbangan badan. Sebelum lip bergerak, timbangan itu menunjukkan angka 60 kg. Nah, ketika lift bergerak ke bawah, timbangan menunjukkan angka 57 kg. Jadi berkurang dari 60 menjadi 57. Angka yang ditunjukkan oleh timbangan. Anggap percepatan gravitasi di tempat itu 10 meter per sekon kuadrat, maka besar percepatan lift turun berapa? Percepatan lift turun berapa? Ini soal ujian nasional 2014. Jadi seseorang berada dalam lift. Masanya 60 kg, masanya 60 kg. Ya, massa normalnya pada saat diam. Pada saat bergerak ke bawah, M absen, kita lambangkan M absen, pada saat bergerak ke bawah, massanya 57 kg. Ingat, ini massa yang ditunjukkan oleh timbangan.
pada hakikatnya massa seseorang tidak pernah berubah. Ya. Terus gravitasinya ini 10 meter per sekon kuadrat, A-nya yang dipertanyakan. Turun dengan percepatan berapa? Ini turun. Ya, ke bawah, turun jelas ke bawah. Gaya normalnya N sama dengan M absen kali G. Jangan gunakan M yang 60 kg ini. M 60 kg ini pada saat seseorang itu diam. Nah, pada saat orang bergerak ke bawah, kita lambangkan dengan M absen sebesar 57 kg. Ya, 57 kg, percepatan gravitasinya 10. Maka 57 kali 10 N sama dengan 570 dalam satuan Newton. Inilah gaya normalnya, gaya tekan kaki orang tersebut pada lantai lift. Maka percepatannya berapa? Tetap kita gunakan rumus yang ini tadi. 570 N-nya, ya. N-nya, gaya normal ini kita dapatkan tadi 570 sama dengan masanya 60 pada saat diam tadi kali percepatan gravitasi 10 ditambah masanya tadi 60 dikalikan dengan A. 570 sama 60 kali 10 sama dengan 600. 60 kali A itu 60A. Jadi 60A kita geser ke sini. 60A kita geser ke kiri. Berarti sama dengan 570 dikurang 600. Maka 60A sama dengan minus 30. 570 dikurang 600. Jadi 30. 60A sama dengan minus 30. Jadi A sama dengan 30 dibagi 60. Sama dengan min 0,5 dalam satuan meter per sekon kuadrat. Inilah percepatannya. Ya, 0,5 meter per sekon kuadrat. Nah, jadi lift turun dengan percepatan 0,5 meter per sekon kuadrat. Tanda negatif tadi berarti lift dalam keadaan sedang turun. Contoh yang ketiga, sebuah elevator yang sedang turun, massa elevator itu 1000 kg, diperlambat sampai berhenti melalui jarak 8 meter oleh sebuah kabel yang mengalami tegangan 11.000 Newton. Kelajuan V0 dari elevator pada awal mulai turun 8 meter adalah mendekati titik-titik. Soal dari fisik C exam. Jadi ini beda kasusnya dengan nomor 1 dan 2. Ini nanti ada penerapan dengan gerak. Pada jarak 8 meter sebelum berhenti, ya, pada jarak 8 meter sebelum berhenti, itu berapa kecepatan awalnya? Massa elevator 1000 kg, tegangan talinya 11.000 Newton. Jadi ini skemanya. Ya, skemanya tadi. Jadi tegangannya ke atas itu yang mengikat lift. Beratnya tetap ke bawah. Karena mengalami perlambatan, maka A itu berarah ke atas. Walaupun geraknya ke bawah, tapi karena ini perlambatan, maka arah percepatannya itu ke atas. Nantinya perlambatan itu bernilai negatif, tetapi arahnya berlawanan dengan arah gerak benda. Karena benda ke bawah, maka percepatannya ke atas. Massa sama dengan 1000 kg massanya. Jarak yang ditempuh lift dari awal tadi sampai berhenti itu 8 meter. Kecepatan 0. Mengapa 0? Karena berhenti pada saat mencapai 8 meter. Ya. Tegangan tali yang mengikat lift itu sebesar 11.000 Newton. Percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat. Yang ditanya kecepatan awalnya berapa. Oke, kita bahas selanjutnya. Ini data-data yang kita peroleh tadi. Data-data yang kita peroleh tadi. Kita gunakan rumus T sama dengan Mg plus Ma. Ya. T ke atas ini sama dengan Mg
plus MA. T-nya 11.000, M-nya adalah 1000, percepatan gravitasinya G adalah 10, ditambah M-nya, ya, M tadi tetap 1000, M-nya sama ini, 1000, percepatannya yang ditanyakan. Ya, untuk saat ini yang ditanyakan itu dulu. Sedang mencari A. Ini 11.000, 1000, yang ini 1000. Bisa dicoret, dicoret, dicoret. Ya, dicoret semua. Maka ini tinggal 11, ini tinggal 10, ini tinggal A. Maka A sama dengan 11 dikurang 10 sama dengan A 1 meter per sekon kuadrat. Jadi A-nya 1 meter per sekon kuadrat. Itu kalau hanya ditanya percepatannya. Nah, karena perlambatan, A itu kita kasih tanda minus 1 meter per sekon kuadrat. Baru kita gunakan rumus GLBB kalau mencari kecepatan awal. Maka 2 kali A kali S sama dengan V kuadrat min V0 kuadrat 2. A-nya minus 1, S-nya 8, V kuadrat ini sama dengan 0, ya, V-nya 0, min V0 kuadrat yang hendak dicari. V0 kuadrat kecepatan awal pada ketinggian 8 meter tadi, diperlama sampai berhenti, maka V-nya 0. 2 kali min 1 kali 8 itu min 16. 0 kuadrat abaikan. Maka ini sama dengan min V0 kuadrat. Maka ini V0 kuadrat sama dengan 16, negatif. Jadi positif. Dari V0 kuadrat sama dengan 16, maka V0 itu sama dengan akar 16. Akar 16 itu sama dengan 4. Satuannya meter per sekon. Nah, jadi inilah jawabannya. Kecepatan awal lift pada ketinggian 8 meter tadi itu 4 meter per sekon kuadrat, turun diperlambat sebesar 1 meter per sekon kuadrat sehingga berhenti. Sekarang kita bahas tentang benda yang dihubungkan dengan katrol. Ini skemanya. Ya, skemanya. Nah, ini gunakan rumus untuk mencari percepatan itu M2 dikurang M1 kali G dibagi M1 ditambah M2. Nanti ini gambar ini, skema ini, M2 itu lebih besar dari M1. Maka M2 yang turun, M1 yang naik. Nah, katrol ini, dan nanti tegangannya ini. 2 kali M1 kali M2 kali gravitasi dibagi M1 ditambah M2. Jadi A itu percepatan benda dalam meter per sekon kuadrat, T tegangan tali dalam satuan Newton, M massa benda dalam satuan kilogram, G percepatan gravitasi dalam satuan meter per sekon kuadrat, massa katrol dan tali serta gesekan diabaikan. Kalau tidak diabaikan, itu nanti dibahas tentang dinamika rotasi. Nah, contohnya, lebih jelasnya kita melihat contohnya. Dua benda A dan B masing-masing bermassa yang ini massa 3 kg dan 6 kg diikat dengan tali melalui sebuah katrol yang licin seperti gambar. Mula-mula benda B ditahan kemudian dilepaskan. Jika gravitasi G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, maka percepatan benda adalah titik-titik. Ini pilihannya. Sumber soalnya dari UN 2010. Dua benda A dan B masing-masing bermassa 2 kg dan 6 kg. Jadi MA 2 kg, MB 6 kg. Diikat dengan tali dengan sebuah katrol yang mengelicin, berarti tanpa gesekan tadi, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya adalah A. Maka gunakan rumus A sama dengan MB min MA kali G dibagi MA ditambah MB. Jadi yang besar dikurang kecil, karena ini 6 dikurang 2 nantinya. Maka 6 dikurang 2, MB-nya 6, MA-nya 2, ditambah MA 2, ditambah MB-nya 6, kali percepatan gravitasi 10. 6 dikurang 2, 10, 6. Maka 4 ya. 6 dikurang 2, 4, kali 10, 2 ditambah 6, 8. Berarti 4 kali 10,
ya, sama dengan 5. Ya. 4 kali 10, 40 dibagi 8 sama dengan 5 dalam satuan meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan sistem benda itu. Jadi benda B turun dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat, benda A naik dengan percepatan 5 meter per sekon kuadrat. Contoh soal nomor 5, dua benda bermasa 2 kg dan 3 kg diikat tali kemudian ditautkan pada katrol yang masanya diabaikan seperti gambar yang ini. Bila besar percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, gaya tegangan tali yang dialami sistem adalah titik-titik. Ini opsinya. Sumber soal PUN 2011. Kita ambil datanya. Ini ada M 1 2 kg, M2 3 kg, diikat percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanyakan tegangan tali sama dengan berapa. Kita gunakan rumus T sama dengan 2 kali M1 kali M2 kali G ditambah M1 M1 dibagi M1 ditambah M2. Kita masukkan data-datanya. 2 dari angka yang ini 2, M1 itu 2, M2-nya 3, gravitasinya 10, ini M1, 2, M2-nya 3. 2 kali 2 kali 3 kali 10, ini 2 ditambah 3, maka hasilnya 120 dibagi 5. Ya, ini hasilnya. 120 dibagi 5, maka T sama dengan 24. Ya, 24 dalam satuan Newton. Soal yang nomor 6. Sebuah katrol tergantung di langit-langit dengan beban A 2 kg dan B 3 kg. Jika massa tali dan katrol diabaikan, maka besar percepatan beban A terhadap beban B, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat, percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Ini pilihannya 20/3 dan seterusnya. Sumber soal dari STT Telkom 2007. Kita ambil datanya. MA sama dengan 2 kg, jelas-jelas ini. MA 2 kg, ada MB 4 kg, percepatan gravitasi 10 meter per sekon kuadrat, yang ditanya AB, artinya A terhadap B. Percepatan benda A relatif terhadap B. Berbeda dengan kasus soal nomor 4 dan nomor sebelumnya tadi, 4 dan 5. Nah, kita cari percepatan dulu. MB dikurang MA, karena MB-nya ini lebih besar dari MA. Maka 4 dikurang 2, ya, gravitasinya ini 10, 2 ditambah 4, MA ditambah MB. Ya. 4 dikurang 2 sama dengan 2 kali 10, 2 ditambah 4 itu 6, berarti ini 20. 2 kali 10, 20/6. 20/6 itu sama dengan 10/3. 20 dibagi 2, 10, 6 dibagi 2 sama dengan 3. Maka A itu 10/3 meter per sekon kuadrat. Ini artinya A, percepatan benda A dan B itu sama-sama sebesar 10/3 meter per sekon kuadrat, itu relatif terhadap tanah. Ya, relatif terhadap tanah. Benda B itu 10/3 turun, sedangkan benda A itu 10/3 meter per sekon kuadrat itu naik. Nah, jadi sekarang yang ditanyakan itu percepatan A relatif terhadap B. Nah, 10/3 meter per sekon kuadrat ini relatif terhadap tanah. Percepatan A dan percepatan B relatif terhadap tanah. Sekarang percepatan relatif A terhadap B. Ya, relatif A terhadap B. Berarti, saya ulang lagi, A itu 10/3 meter per sekon ke atas, kita beri nilai positif.
Sedangkan yang B karena ke bawah kita beri nilai negatif. Nah, percepatan relatif A terhadap B itu dirumuskan AB, A, percepatan benda A dikurang percepatan benda B. Sama-sama nilainya 10/3, yaitu 10/3 negatif ini, negatif min 10/3. Negatif 10/3 ini adalah nilai percepatan dari benda B. 10/3 minus 10/3. Berarti 10/3 ditambah 10/3 sama dengan 20/3 meter per sekon kuadrat. Inilah percepatan relatif antara benda A dan benda B. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya dan telah menonton video ini. Tetap semangat dan sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.